Jazakumullah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kali ini tentang interlanguage dan tahapan perkembangannya. Pengertian interlanguage adalah bahasa antara yang digunakan oleh pembelajar bahasa kedua selama proses pembelajaran bahasa target. Dalam bahasa Arab kami temukan interlanguage ini dinamakan al-lughah al-marhaliyah atau al-lughah al-bainiyah. Mohon koreksinya kalau ada kesalahan. Al-lughah marhaliyah hiya nidhamul lughawi munfasilun wa ladaihi nidhamun lughawi khasun bihi, yakni munfasilun anil lughatil ula wal lughati as-saniyah. Wa fil istilah al-Indonesia, al-lughah al-Indonesia yakni bimakna bahasa antara. Sistem bahasa ini bukanlah bahasa satu maupun bahasa dua, melainkan merupakan bentuk sementara yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua bahasa tersebut. Jadi interlanguage dapat dianggap sebagai cerminan dari upaya pelajar untuk menguasai bahasa target dengan mengatasi pengaruh bahasa ibu serta keterbatasan dalam mempelajari sistem bahasa kedua. Nah, untuk gambarannya seperti yang ada di slide, interlanguage itu ada di tengah-tengah antara bahasa pertama dan bahasa target. Selanjutnya interlanguage menurut pakar ada Selinger, ada Stephen Krashen, ada Rod Ellis, ada Eileen Taron, ada Pete Corder. Menurut Selinger, Larry Selinger, yang merupakan penggagas teori interlanguage adalah sistem bahasa sementara yang berkembang selama proses pemerolehan bahasa kedua. Sistem ini dipengaruhi oleh bahasa ibu pembelajar yang dapat membawa unsur-unsur positif maupun negatif dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Kemudian interlanguage menurut Stephen Krashen yang dikenal dengan teori input hipotesis. Beberapa teori beliau kalau tidak salah ada 5 ya. Salah satunya input hipotesis ini yang merupakan perspektif penting terkait interlanguage. Krashen berpendapat bahwa perkembangan interlanguage sangat bergantung pada jumlah dan kualitas input yang dapat dipahami oleh pembelajar. Kemudian interlanguage menurut Rod Ellis. Interlanguage sebagai sistem variabel. Rod Ellis memberikan kontribusi signifikan dalam memahami interlanguage sebagai sistem yang dinamis dan bervariasi. Menurut beliau, interlanguage adalah sistem yang tidak tetap dan berubah seiring dengan perkembangan pembelajaran bahasa. Kemudian menurut Eileen Taron, variabel interlanguage berdasarkan konteks beliau menyoroti pentingnya memahami variabilitas dalam interlanguage. Menurut beliau, bentuk dan penggunaan interlanguage oleh seseorang dapat berbeda bergantung pada situasi komunikasi atau tingkat tekanan sosial yang dialami oleh pembelajar. Kemudian menurut Pete Corder, interlanguage merupakan sistem hipotesis. Beliau ini merupakan tokoh yang memandang interlanguage sebagai sistem yang digunakan pembelajar untuk menguji hipotesis mereka tentang bahasa target. Menurut beliau, kesalahan yang dibuat oleh pembelajar saat menggunakan bahasa kedua itu merupakan hasil dari hipotesis yang salah atau tidak lengkap tentang sistem bahasa target.
Karakteristik interlanguage. Yang pertama, variabilitas. Interlanguage bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada konteks komunikasi, tujuan, dan pengalaman pembelajar. Pembelajar mungkin menggunakan struktur yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Jadi di sini mencerminkan ketidakpastian dan penyesuaian terhadap audiens. Yang kedua, transfer. Karakteristik yang kedua, pembelajar sering mengalami transfer dari bahasa pertama ke bahasa target atau bahasa kedua. Transfer ini bersifat positif yang membantu proses belajar, atau bisa juga bersifat negatif yang mengakibatkan kesalahan. Jadi kesalahan ini seringkali mencerminkan struktur bahasa pertama yang tidak sesuai dengan struktur bahasa kedua. Karakteristik selanjutnya yang ketiga adalah permeabilitas. Pembelajar seringkali menunjukkan penerapan aturan yang tidak konsisten. Mereka mungkin menggunakan bentuk gramatikal yang benar dalam satu kalimat, dan di lain kalimat lain menggunakan gramatikal yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka masih dalam proses penguasaan bahasa target. Yang keempat, fossilization. Fenomena di mana kesalahan tertentu menjadi permanen dalam interlanguage, meskipun pembelajar terus berlatih. Hal ini seringkali terjadi ketika pembelajar tidak menerima umpan balik yang cukup atau tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggunakan bahasa target dalam konteks yang tepat. Karakteristik interlanguage ada yang kelima adalah sistematis. Kesalahan yang muncul dalam interlanguage seringkali bersifat sistematis, di mana pembelajar membuat jenis kesalahan tertentu berulang kali. Kesalahan ini mencerminkan pemahaman mereka tentang aturan yang sedang mereka pelajari dan bagaimana mereka menerapkannya. Yang keenam, pembangunan strategi komunikasi. Dengan interlanguage ini, pembelajar bahasa sering mengembangkan strategi komunikasi untuk mengatasi batasan dalam kosakata dan tata bahasa. Mereka mungkin menggunakan parafrase, simplifikasi, atau campuran bahasa untuk menyampaikan makna.